Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman nafi'an. Amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah Masjid Raudhatul Jannah rahimakumullah. Moga-moga semua kita dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Rahmat kesehatan lahir batin dan rahmat keselamatan dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu rahimakumullah. Ini temanya apa? Bebas oke. Bebas. Mohon maaf pertama saya karena biasanya dulu tidak pakai pakaian begini. Tapi kali ini pakai pakaian begini karena nanti taruhnya agak jauh. Jadi begitu maghrib kita sholat maghrib langsung amblas. Dan bahkan langsung ke Jombang. Sehingga agak formal pakaiannya pakaian sholat nih sebenarnya. Dulu saya biasa ya kayak penjenengan karena forumnya adalah forum kajian. Yang kedua, kita wajib bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Di mana 2 tahun ini banyak saudara kita yang menghadap Allah Subhanahu wa taala. Kita alhamdulillah tahun ini bisa menangi ketemu Ramadan lagi dalam keadaan sehat. Alhamdulillah, moga-moga ini bagian dari nikmat Allah Subhanahu wa taala yang memberi kesempatan kita untuk lebih meningkatkan kualitas ibadah kita. Sejak tahun 2002 saya ketika mendapat amanat mengelola Masjid Al-Akbar, waktu itu saya masuk dalam keadaan Al-Akbar sedang konfliknya. Takmir pertama, mohon maaf ya, tidak usah ada yang tersinggung. Saya tahu penjenengan semuanya adalah saudara saya kaum muslimin. Pertama kali yang memegang kendali adalah saudara kita Muhammadiyah. Sehingga aparatnya juga lebih banyak Muhammadiyah. Itu wajar, tidak aneh. Justru aneh itu Muhammadiyah jika akeh wong NU itu aneh nih. Ini enggak, pertama kali memang Muhammadiyah. Kemudian yang kedua digantikan tokohnya NU, enggak usah saya sebut namanya. Kemudian juga gitu, kabinetnya banyak dari NU, imamnya juga begitu. Lalu saya dimasukkan waktu itu yang ingin sekali saya menjadi pimpinan itu Pak Imam Utomo, waktu itu masih gubernur beliau. Benar-benar berpesan kepada saya supaya bagaimana masjid jangan menjadi ajang konflik, jangan menjadi ajang rebutan. Lalu saya meng-create bagaimana supaya Muhammadiyah dan NU itu merasa diuwongke, merasa dihargai semua. Dan ceramah-ceramah saya sejak itu sampai sekarang ini, saya terus menggaungkan ukhuwah Islam bersaudara. Sampai buku saya, buku fikih kontemporer itu sekarang sudah 4 jilid, yang bulan Ramadan bulan sekarang ini buku keempat. Tiap-tiap buku berisi 111 masalah. Itu nuansanya memang saya buat nuansa bagaimana supaya umat Islam itu merasa satu wadah, merasa satu komunitas, satu masyarakat. Tidak usah ada macam-macam. Yang NU tetaplah NU, yang Muhammadiyah tetaplah Muhammadiyah. Bahkan yang apapun silakan. Di Indonesia ini ada sekitar 70 ormas. Saya sudah keliling waktu saya menjadi ketua imam masjid seluruh Indonesia itu. Saya keliling. Saya menemukan sekitar 70 ormas Islam. Ada Perti di Aceh, ada Al-Wasliyah di Padang, kemudian ada Nahdlatul Wathon di NTB, ada Matla'ul Anwar Jawa Barat dan sebagainya. Banyak 70. Masing-masing punya kebanggaan organisasi, iyalah haruslah. Penjenengan kalau penjenengan NU ya merasa bangga dengan NU, wajar.
Penyerang Muhammadiyah merasa bangga dengan Muhammadiyah wajar. Dan harus disadari bahwa Muhammadiyah NU itu bukan agama. Itu wadah dakwah. Untuk dakwah, bukan untuk bertengkar. Ini yang saya terus gaungkan. Tapi masih saja belum berhasil saya. Saya ingin begini loh. Keprihatinan saya yang utama itu gini loh. Kok NU Muhammadiyah kok duwe ibadah dewe-dewe. Engko nek pakai Sayyidina, iku NU iku. Nek gak pakai Sayyidina Muhammadiyah. Nek pakai bismillah keras, NU. Nek gak pakai bismillah pelan, Muhammadiyah. Temu pirang perkara. Di luar negeri itu, ya gitu. Ndak NU, ndak Muhammadiyah, ya nek sing Sayyidina, ya ada yang tidak Sayyidina. Ya ada mayoritas memang ndak pakai bismillah keras ya. Yang pakai bismillah keras hanya mazhab Syafi'i aja, hanya di Indonesia mungkin Asia Tenggara. Saya keliling di 56 negara ya tidak semuanya. Tapi yang saya ketemukan tuh seluruhnya alhamdulillah bismillah pelan. Itu juga bukan Muhammadiyah loh. Masa orang Turki Muhammadiyah? Bukan lah. Mesir, Libya, ya Allah. Jadi ibadah yang diajarkan Rasulullah SAW sangat luas dan luwes ini dikooptasi oleh ormas-ormas Islam. Kita jangan mau. Penjenengan walaupun sebagai Muhammadiyah, sebagai NU, jangan mau. Malu kepada Allah SWT, malu kepada Rasulullah SAW. Nanti apa pertanggungjawaban kita? Wong itu diajarkan Nabi memang banyak pilihan. Monggo penjenengan milih yang mana, model ibadah yang mana, tapi tidak dengan nama NU, tidak dengan nama Muhammadiyah, tidak dengan nama Persis dan sebagainya. Tidak. Itu adalah dari Nabi SAW. Penjenengan yang doa istiftahnya Allahumma ba'id itu dari Nabi, bukan milik Muhammadiyah. Yang kabirau itu dari Nabi, bukan milik NU. Napa milih? Yang Subhana Rabbil A'la katanya Muhammadiyah, Subhana Rabbil A'la katanya NU. Dan subhanakallahumma wa bihamdika Allahumma ighfirli. Apa PKS? Enggak kan? Ada 15 macam doa sujud itu. Sudah segala macam. Kalau saya penjenengan baca buku aja sudah. Itu buku saya itu hampir seluruh masalah umat Islam sudah saya tulis. Entahlah yang kelewatan bu, tapi yang jelas saya berusaha menyadarkan kita, saya dan penjenengan semuanya, bahwa Islam itu begini luasnya, begini banyak pilihannya dan benar semuanya. Jangan lalu kita kurung, kita kotak dengan NU, dengan Muhammadiyah. Nek tarawih 8 Muhammadiyah. Nek tarawih 20 NU. Kalau 36 di Madinah pedusunan itu 36, masih banyak yang 36. Karena zaman Abdul Aziz, Umar bin Abdul Aziz dulu memang 36. Karena Khalifah Umar bin Abdul Aziz itu 20 itu kurang akeh. Ramadan kok 20 gitu Bu. Khalifah Umar bin Abdul Aziz, Umar Capram Bu, enggak ngerti saya. 36 di Yaman 100. Tiap malam 100 rakaat sampai tarawih sampai jam 2 malam, jam 2 malam. 100 rakaat. Bila karena wong Raudhatul Jannah ya klenger, langsung gak tarawih, kapok wis. Sakniki niku lho. Anak-anak NU niku juga banyak yang 20, banyak yang 8 kok. Saya ingin orang Muhammadiyah jajal 20 gitu loh, biar wong angel menentukan iki jane wong Muhammadiyah apa wong NU gitu loh. Saya ingin ibadah kita jangan kita kooptasi. Ini keinginan saya terbesar dalam bagaimana saya berdakwah kemana-mana itu. Saya ingin umat Islam itu merasa nyaman dengan kehidupan bersama. Apa menenek masjid dicap masjid Muhammadiyah, masjid NU, itu tanggung jawabnya berat di pada masyarakat nanti. Sebab tidak ada dalam Islam ajaran masjid NU Muhammadiyah, tidak ada itu. Kemudian nganggo angsi itu NU, nganggo angsi itu Muhammadiyah, tidak. Kalaupun sekarang masih dipakai, saya berharap penjenengan yang memulai menetralisir. Sudah tidak usah ikut-ikut seperti itu. Tanggung jawabnya berat itu. Karena kita sepertinya mengkerdilkan Islam, mengkooptasi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak mengikuti apa yang diajarkan Nabi bahwa Islam itu rahmatan lil alamin dalam pengertian yang benar, bukan rahmatan lil alamin. Mohon maaf, Islam Nusantara. Saya pertama kali menjadi orang yang menentang Islam Nusantara terus terang. Mohon maaf kalau di sini ada orang NU. Waktu di Makassar dideklarasikan Islam Nusantara, saya dan Gus yang menentang. Saya tidak ridho. Ini apa tidak malu di depan Rasulullah nanti? Islam Nusantara itu apa loh?
Nopo. Jadi akhirnya saya keras memang. Kalau Gusmus memang ya sudah kiai benar. Kalau saya kan bukan kiai. Gusmus dengan bahasa kiai, Islam Nusantara itu Islam di Nusantara, gitu katanya. Tapi saya tidak setuju. Pokoknya Islam ya Islam sudah. Tidak usah ada yang macam-macam. Nah, Bapak Ibu rahimakumullah, tidak kalah penting dari apa yang barusan saya ungkapkan ini adalah bahwa kita ini, mohon maaf ya, kalau di sini ada satgas, kalau di sini ada dokter, saya mohon maaf, saya tanpa dengan sengaja menghina siapapun, menyudutkan siapapun. Saya mengajak penjenengan yang semuanya yang mengaku agama Islam ini, ayo ikut Rasulullah SAW. Jangan ikut, mohon maaf ya, prokes kita patuhi, yes, saya setuju. Prokes dipatuhi. Niki selama 2 tahun kita patuh prokes, monggo. Walaupun kepatuhan kita memang berbeda-beda. Penjenengan yang kenal Al-Qajar mesti tahu lah, tahu. Al-Qajar patuh prokes jika prokes tidak bertentangan dengan syariat. Kalau bertentangan, mohon maaf, saya terus terang tidak pernah melaksanakan prokes yang bertentangan dengan syariat. Sholat kalau nutup muka ya saya tidak mau. Kalau sekarang pakai masker monggo, tapi pas sholat dilorot, titik masker aja, sarungi. Minimal hidung kelihatan. Dan tadi malam saya malah makmum pada imam yang hidungnya malah ditutup, mulutnya terbuka. Ini mentereng goce aku. Enggak usah di masjid mana yang saya tadi malam tuh imam, sebenarnya statusnya mau azan tapi dia jadi imam, kemudian maskernya dikenakan hidung, mulutnya terbuka. Ya salah besar, hidung ini yang harusnya nempel di tempat. Nabi SAW bersabda dalam hadis sahih riwayat Tirmidzi, kalau kau menghadap Tuhan jangan kau tutup mukamu. Sampai perempuan yang menurut mazhab Syafi'i Hambali muka itu aurat harus ditutup, tapi kalau dalam salat harus dibuka. Dalam ihram harus dibuka. Mengapa? Karena menghadap Allah SWT. Nah, ini kira masjid tonggo cedek, jadi tidak usah ada yang tersinggung. Saya hanya mengingatkan kembali, menegaskan kembali bahwa nanti ke depan nanti menghadapi apapun, entah musibah, bencana, penyakit atau apapun, yang kita gunakan menghadapi iman kita, bukan ilmu kita. Oke, ilmu yes, kalau ilmu itu tidak bertentangan dengan iman. Selama ini ada prokes yang bagus yang tidak bertentangan dengan iman. Yes, saya patuhi sepenuhnya. Bahkan saya tadi masih pakai ini demi menunjukkan bahwa saya ini orang yang ingin bergaul dengan masyarakat secara damai. Kalau masyarakat masih pakai ini, ya aku ya pakai ini, walaupun saya nggak segera percaya kalau pakai ini. Mungkin seminggu ganti kok. Artinya ini apa iya tenan mencegah penyakit, oke, tapi karena diwajibkan prokes, yes. Tapi kalau sholat, ya saya tidak pakai. Kalaupun tidak saya pakai, saya bersama jamaah ya gini. Apalagi jarang-jarang, no banget. Ngapunten, kalau di sini pernah jarang-jarang tidak apa-apa, tidak salah penjenengan. Penjenengan tidak salah karena penjenengan warga negara, penjenengan umat Islam yang ada pemimpinnya. Pemimpinnya menghendaki begitu ya monggo. Saya mengelola atau mendapat amanat 5 masjid. Yang 3 ini patuh dengan ketentuan saya. Bahwa sholat ya tetap kerep, masker dibuka atau dilorot. Patuh, yang lain-lain patuh. Ini sampai saya sekarang berbicara di depan penjenengan sekarang ini, tidak ada yang wafat karena COVID di 3 masjid ini. Tidak ada. Selamat 100%. Tapi di 2 masjid yang memang dipentelengi pemerintah, dipentelengi satgas, dan saya juga tidak menyalahkan. Mereka pray Jumatan berkali-kali, tarweh juga ya sudah selama yang dulu itu 1 bulan penuh, tidak sholat Id, jamaah buka tutup on off. Yang wafat saya dengar sampai sekarang ini 2 masjid ada 60 lebih. Karena COVID loh, yang tidak karena COVID banyak, yang karena COVID lebih 60 orang. Saya tidak nyukuri, tidak mungkin lah nyukuri, tapi saya hanya bersyukur kepada Allah SWT dan saya tahadus bin nikmah kepada penyelenggara semuanya. Loh, ini loh bukti nyata bahwa kepatuhan kita kepada Allah SWT juga menjadi faktor utama penyelamat kita. Saya sudah menyuruh
dosen Unibdu Jombang yang saya pimpin, Universitas Pesantren Darul Ulum yang ada di dalam pesantren. Insya Allah sebentar lagi ada fakultas kedokteran, insya Allah. Dosen-dosen Unibdu meneliti masjid-masjid di Jombang. Kesimpulannya tidak ada COVID klaster masjid. Yang ada klaster pasar dan klaster ya pasar terutama yang kemarin. Artinya apa? Ya kita memang pengalaman pertama ya selama hidup ini ada model penyakit ngeten iki lho. Yuk kompak seluruhnya dipandemikan begini ini ya sekarang ini. Ngapunten ya, saya ini PNS. Ini engko disiar yang YouTube ya. Oh iya, nek ngono gak enak kok ngomong ya. Saya ini ya PNS, tapi saya juga Muslim gitu loh. Ke PNS-an saya tidak boleh mengalahkan kemusliman saya. Segitu aja. Kesimpulannya begitu aja. Sebenarnya banyak uraiannya ini banyak, tetapi saya ya ingin ya menjaga semuanya. Jangan sampai kemarin soalnya pimpinan saya ditegur oleh pusat karena saya agak keras. Yang ditegur bukan saya, pimpinan saya. Ada beberapa kali saya gitu tuh hatiku lembut lapo langsungnya aku gak apa-apa gitu. Kemarin saya tanya, "Nyapa, Pak? Kenapa Pak Rektor?" Karena dia sungkan dengan Ustaz. Ya wis, enggak apa-apa, tapi saya enggak ingin cari perkara. Saya enggak ingin lalu kesempatan kita berdakwah itu dicari-cari celahnya oleh mereka. Tapi beginilah prinsipnya yang ingin saya sampaikan, di samping kita rukun, kompak, ukhuwah Islamiyah NU Muhammadiyah. NU yang bagus adalah NU yang rukun dengan Muhammadiyah, Muhammadiyah yang baik adalah Muhammadiyah yang rukun dengan NU. Nah, isomalah besanan. Lebih bagus ya, besanan NU dengan Muhammadiyah, besanan. Oh, yes banget itu. Besan saya rektor Unmuh Bengkulu, itu besan saya. Saya rektor Unibdu. Jadi NU karo Muhammadiyah podo rektore. Rukun, enggak ada masalah sama sekali. Jadi yang penting bagaimana kita mengelola hati. Itu yang pertama rukun. Yang kedua iman. Ayo kita jaga betul, ini akhir zaman. Akhir zaman sama macam-macam tingkah orang yang diamanati memimpin umat pun juga ngeliyor. Ngeliyor niku napa nggih? Napa kok ngeliyor? Ngeliyor iku apa le? Ngeliyor. Waduh kok kalau sira. No? Iki padha bahasa Jawa ne. Ngeliyor iku goyah wis jamane lho. Nggih goyah lah, kira-kira goyah lah. Goyah tapi terhormat nek goyah gak ono ngeliyor iku wis welek wae. Wis ngoten. Jadi saya sangat berharap di akhir zaman ini tantangan terberat dalam iman kita, tauhid kita, jangan terganggu oleh perilaku orang-orang yang diamanati menjadi pemimpin umat, tapi ternyata juga matrek kedunyan. Itu jelas ulama sok Nabi SAW menunjukkan pada kita, ulama sok itu sopo. Nabi SAW menunjukkan satu orang yang kedunyan. Kedunyan, apa? Matrek nih. Yang kedua, kebutuhannya takut mati, tidak punya jiwa perjuangan. Norok bontek, menjilat pejabat. Na'udzubillah. Nah, Bapak Ibu rahimakumullah, ada satu yang menjadi catatan saya. Sebagaimana pernah saya sampaikan di Al-Qadar juga. Panjenengan sebagai umat Islam yang insya Allah teguh ya, ini harus bisa mempertahankan akidah ini apapun resikonya. Kalau memang panjenengan khawatir, katakanlah memang makin lama juga seperti saya pun tiap pagi kalau imam subuh saya bawa rotan itu. Ya bukan pemuja rotan saya, ya sekedar alat saja. Alat saja. Nabi SAW juga punya pedang, Nabi Musa punya tongkat, Nabi Ibrahim punya kapak. Jadi alat itu asal tidak dikultuskan boleh. Dan saya berharap panjenengan semua ini nanti kalau mau untuk menjaga kemungkinan terburuk di akhir zaman ini, karena sudah mulai kacau
orang beragama itu ngakunya Islam tapi memusuhi Islam itu banyak sekarang. Nanti tanggal 27, 28, 29 Ramadan. Ini ku berarti malam Jumat ya. Malam Jumat, malam Sabtu, malam Ahad terakhir itu ada istilahnya zaman dulu saya gemblengan, zaman dulu. Zaman 65 itu saya ingat betul gemblengan. Kita ya memperkokoh iman kita kemudian menggunakan rotan itu silakan kalau datang gratis kok ya. Ke sana untuk iktikaf, kemudian hizib Asmaul Husna, kemudian pengisian diri dan rotan. Enggak syirik, saya tahu kok yang syirik yang bagaimana enggak. Orang hanya itu bid'ah, enggak juga. Saya nanti kalau ingin beralasan, berargumen di sana. Tapi di sini hanya saya katakan, siapapun orang yang mengaku beragama Islam perlu punya ketahanan diri, baik ketahanan iman secara spiritual maupun ketahanan fisikal, secara fisik, iman secara fisik. Kita harus punya. Mohon maaf ya, misalnya saya keluar rumah ada yang nyegat atau ada yang dulu kan waktu Petrus itu di rumah saya sempat rumah saya dikasih ros di pagar itu, kemudian kedatangan sekitar 20 orang bermocoran dari saya sebut ya nggak apa-apa, dari Bungurasi, dari terminal itu, karena mereka merasa saya tegur waktu itu saya tegur karena mabuk-mabukan di Jalan Jatisari itu tiap jam 23 atau jam 11 ke atas tuh mereka ngerombol mabuk kemudian malak. Saya parani, saya tegur, mereka tidak terima. Lalu saya dikepung. Ini bukan berarti saya sakti, enggak. Saya hanya ingin mengilustrasikan, memberi gambaran bahwa kita ternyata juga butuh kekuatan spiritual itu. Langsung saya keluar di depan rumah, kalian mau apa? Saya bilang gitu. Ya, manek-manek nih. Ya jane ya rada minder juga, tapi iki kok minder ya dikepung malah diserbu. Kalian mau apa? Mereka bawa cowok senjata tajam, saya enggak tahu apa, pokoknya kelewang kemilau gitu kok. Saya hanya katakan, apa kau kira semua orang takut senjata tajam? Silakan. Saya gitu aja, langsung lari. Ya ampun, karena apa? Allah SWT pasti menolong saya karena saya merasa benar. Jadi saya tidak salah. Mereka enggak jawab, langsung lari. Kemudian di balai RW itu ketemu anak buah saya 2 orang aja. Mereka sekitar 20, saya enggak ngitung persis ya, banyak. Langsung dikejar oleh anak 2 ini. Mereka kalah juga. Ini maksud saya apa tuh? Jadi kita ini harus ada upaya, baik upaya spiritual maupun upaya rasional untuk menghadapi segala kemungkinan. Jadi iman penting. Oh iya, harus teguh. Mati karena iman tidak apa-apa, tapi jangan cari mati. Memang slogannya memang aish kariman au mut syahidan, hiduplah mulia atau mati syahid. Tapi nek orang mau berperang, orang mau menghadapi musuh, jangan cari syahidnya. Itu disalahkan oleh Syekh Nawawi itu. Orang mau perang kok mencari syahid itu tidak benar. Mohon maaf ya. Dan kabeh mencari syahid berarti kalah nih. Nek kabeh mencari syahid, kabeh mati berarti kalah. Enggak. Kita mencari kemenangan. Soal nanti mati syahid ya Allah SWT yang menentukan, tapi harus mencari cara yang ngasah. Parang ya pokoknya dengan peralatan sebagaimana yang dituntunkan Rasulullah SAW. Loh, apa Rasulullah sakti? Oh, super sakti, sangat-sangat sakti. Rasulullah itu menang gak pernah kalah. Apa wiridnya? Ya yang diajarkan pada kita itu. Ya bismillahirrahmanirrahim. Pagi 3 kali, sore 3 kali. Itu hadisnya sahih. Dan banyak yang pernah ke Al-Qadar mesti sudah tahu semuanya. Tapi maksud saya gini loh. Ojo kemendel. Ngertos iki kemendel niku napa ya? Ya berani wani angas ya. Wani angas tuh wani tapi gak ono modale, tangan kosong. Biar iman kita kuat sekali. Kalau fisik kita tidak ada, ya katakanlah ada misalnya latihan bela diri atau apa. Ya Allah SWT kan menghendaki ada sunnah ikhtiariyah
Dan sunnah batiniyah, ada toto lain, usaha lain, dan usaha batin. Ini harus menjadi kesadaran kita loh. Jadi jangan sampai oh itu hizib itu bid'ah itu. Enggak, jangan terlalu kental ya. Jangan terlalu mudah mengatakan bid'ah. Saya mustahil kok mengajarkan orang bid'ah itu mustahil. Dulu memang pernah ya. Dulu ketika saya di pesantren ngelakoni kanuragan, kadigdayan, kesaktian dengan cara-cara yang dulu. Penjinan sering ke Al-Qadar, siapa ini yang ikut KSS ini? Ya, Pak Mariadi. Jadi saya katakan bahwa iyalah yang dulu sudah kita buang, harus cara-cara itu harus kita buang. Cara-cara laku kesaktian kanuragan tapi ternyata mengambil dari agama lain. Oh enggak, no banget. Kita harus mengambil dari ajaran Rasulullah SAW, dan zikir-zikir yang kita ajarkan itu betul-betul mutlak, tidak satupun karangan ulama manapun, tidak ada, seluruhnya dari Rasulullah SAW, juga dari Allah SWT melalui Nabi Muhammad SAW. Itu yang kedua. Yang ketiga, benjing niki kalau hari raya penjenengan terus pundi? Apa hari rayaan apa tetap tutup pintu? Hari raya kan, open house nggih. Nggih. Monggo, saya mengharapkan, bukan menganjurkan, saya mengharapkan, ayo kita rayakan hari raya kita ini sesuai dengan kebiasaan kita. Jangan mau didikte oleh junguk-junguk setan-setan manusia itu. Jangan mau. Memang tokohnya non muslim sih. Yang menganjurkan ini itu loh, tokohnya non muslim. Yang sekarang sebentar lagi moga-moga kejebak dengan kata-katanya sendiri. Yang jelas saya mengajak, ayo sholat tarawih tetap lengkap. Niki masih sudah rapat ya, sip, salut ya. Rapat, tarawih, salat Id, kemudian riayan. Itu syiar. Takbiran gitu, kita takbiran. Nanti ya walaupun tidak semalam suntuk, mungkin ya sampai jam 10 malam takbir sebagai syiar. Saya mengajak penjenengan semuanya. Umat Islam nek kompak, nek rukun, diwedeni. Napa diwedeni? Ditakuti ya ditakuti. Mereka itu loh, Yahudi pun keder dengan kekompakan umat Islam itu. Maka kenapa sholat malam itu dikeraskan? Itu ceritanya gitu ya. Ini sahih hadisnya. Sholat malam kenapa dikeraskan? Karena sholat malam kan dulu tidak ada lampu, tidak ada speaker. Dikeraskan untuk menunjukkan ada suara amin banter, keras, bismillah keras. Jadi umat Islam tidak takut banyak. Kalau siang memang pelan, ya ceritanya waktu itu karena siang ya kelihatan orang. Jadi walaupun diberikan suara keras pun ya ketok titik atau akeh. Dulu ceritanya begitu. Walaupun kemudian menjadi syariat, tapi asal usulnya adalah untuk membuat haibah, kewibawaan umat Islam. Jadi umat Islam kalau sering tengkar seperti sekarang ini dituduh mau, ya itu yang dicari mereka seperti itu. Saya ini tiap hari WA-an dengan teman-teman dari semua daerah di Indonesia ini. Ini yang saya sampaikan. Ayo rukun wis nek kon dadi NU, dadi NU. Tetap dari NU, enggak usah pindah Muhammadiyah. Tapi NU yang baik, NU yang rukun dengan Muhammadiyah. Kalau kalian sebagai Muhammadiyah tetap bagus sekali. Tapi yang rukun dengan NU. Jangan mau diadu-adu. Kalaupun sekarang ada tokoh-tokoh ormas-ormas yang gilani itu ya sudahlah. Saya termasuk yang ngomong sudah. Tapi saya kalau ngomong dengan teman saya sini tentu tidak akan terbuka. Biarlah itu bagian kami yang akan negur nanti kami. Tapi penjenengan sudahlah. Ayo kita jalani. Nek sholat ya sholat Islam. Sing duding ini itu gak duding niku Islam kabeh niku. Nggih. Terus sedaya harus kita nikmati kita sebagai umat Muhammad dengan agama yang luas wawasannya, luas tindakannya. Pun niki pun meh maghrib niki. Ada pertanyaan? Nek mboten enten ngentosi maghrib sak maghribe. Monggo kalau ada yang bertanya silakan. Bebas pertanyaan apa saja. Oh ya kemarin ada yang bertanya gini, kalian nunggu penjenengan kalau poso-poso ngurek kuping itu batal. Mboten. Jadi poso-poso ngurek kuping itu ndak batal. Asal kureke gak dilebok nih kuping sak teruse. Apa dalilnya? Dalilnya adalah Rasulullah SAW ketika wudhu dalam keadaan puasa istinsyak, mengisap air di hidung dan pasti agak masuk kemudian dilepas, tidak sampai masuk.
Diisap tentu agak masuk, minimal separuh hidung ini kemudian dilepas. Itu jelas sahih dalilnya. Maka ngurek kuping, lah kuping ku nek gatel. Nek diumbar ya sumpek tuh. Ada ustadz yang mengatakan, oh kalau ngurek pakai jendian saja. Dan sing gatalnya jero ya gak ngefek. Ini tiwas bolongan ditambah ombo itu. Berarti boleh dikurek asal tujuannya memang hanya ngurek dan ya menghilangkan gatal itu saja, bukan tujuan menghibur diri. Masa menghibur diri pakai ngurek kuping? Tujuan itu gatal itu dapat dikiaskan dengan sakit. Kan boten sakit contoh, ndak enak tuh gatel itu. Masa enak boten kan? Nah, karena sakit maka menggunakan pintu darurat. Wis ini terpaksa ngurek kuping. Toh ada padanannya, ada kiasannya yaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Memang setahu saya tidak ada hadis Nabi ngurek kuping, memang tidak ada, tapi Nabi istinsyak. Iya. Ngisap air ketika wudu, ngisap ke hidung dan berkumur juga. Ada yang bertanya? Oke, monggo silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, tahlilan. Ya, kalau tahlil itu la ilaha illallah itu tahlil. Kalau tahlilan itu yang kumpul-kumpul kemudian membaca zikir itu tahlilan. Baik, memang kenyataannya dalam kehidupan umat Islam Indonesia itu ada yang mau tahlilan, ada yang enggak mau tahlilan. Biasanya yang mau tahlilan NU, yang enggak mau tahlilan Muhammadiyah. Nah, karena itulah saya menyerukan, ayo sing Muhammadiyah tahlilan, sing NU gak kadang-kadang ya gak tahlilan gitu ya, supaya enggak ketara. Mengapa? Sesungguhnya ya, saya selama di luar negeri itu menyaksikan zikir, kumpul zikir itu di seluruh negara, termasuk di Arab Saudi juga ada kumpul zikir. Hanya zikirnya memang tidak seperti tahlilan ini. Kalau tahlilan itu khas Indonesia, di Mesir tidak ada, di Turki tidak ada, di Maroko juga tidak ada, di Arab Saudi apalagi tidak ada. Kalau tahlilan itu, apa itu Tengeri NU? Tidak juga. Penjenengan kenal Profesor Dr. Simuh, mantan rektor IAIN Sunan Kalijogo, sekarang UIN Sunan Kalijogo, itu tokoh PP Muhammadiyah. Beliau ketika istrinya wafat ngundang mahasiswa untuk tahlilan. Yes, saya setuju sekali. Ini Muhammadiyah yang baik. Pak Amin Rais kemarin juga menggemakan bahwa Muhammadiyah itu kurang tahlilan gitu. Pak Amin Rais mantan tokoh PP Muhammadiyah itu. Bahkan teman saya ada seorang profesor, nggak usah saya sebut namanya, nggak enaknya. Seorang profesor dari Jogja, beliau nyusun tahlilan modern. Enak modern nih. Berarti itu yus podo ae engko dadi perkara kabeh. Saiki ngeten iki, gini aja. Yang tahlilan monggo bagus. Yang tidak mau tahlilan enggak ada masalah. Asal enggak usah tukaran perkara tahlilan. Jangan tengkar perkara tahlilan. Saya salut tetangga saya. Yang Muhammadiyah ketika diundang itu juga datang, kan mendatangi undangan itu kan bagus, itu sunnah Rasulullah SAW. Perkara penjelasan tidak mau membaca bacaan seperti tahlilan itu, sudahlah membaca qul huwallahu ahad saja tidak apa-apa, membaca Fatihah saja tidak apa-apa, atau membaca apa yang penjelasan mau tidak apa-apa. Yang penting kita kumpul. Loh, berarti saya dukung itu bid'ah. Tidak bid'ah, sungguh tidak bid'ah. Ada hadis sahih Bukhari, Nabi SAW menyatakan, "Ma min qaumin yadhkurullah illa wa zakarahu al-malaikah inda zakarallahu inda al-malaikah atau hakadha kaum tidak ada satu kaum yang kumpul kemudian untuk berzikir kepada Allah selain kecuali Allah SWT menyebutkan ini di depan malaikat. Artinya Allah SWT bangga dengan ini. Banyak hadisnya, banyak. Soal mau atau enggak mau tidak bisa dipaksa. Saya sendiri terus terang kalau tahlilan yang meler-meler juga tidak senang. Yang dawa-dawa itu yang dibumbui karangan orang itu saya tidak mau. Kalau saya yang memimpin tahlilan mesti singkat ya, dan 100% dari Nabi SAW. Bacaan saya adalah dari Nabi SAW, Al-Quran atau hadis. Tidak ada tambahan satupun. Mengapa? Ya karena saya ingin, jangan tanggung jawabnya berat. Nanti kalau ngarang dia di akhir kan tanya, kamu kenapa seperti ini? Kan berat. Tapi kalau dari Nabi SAW kan, ini ajaran Nabi SAW. Dan Nabi SAW membacanya tidak menentukan waktu. Nanti ada ibadah itu ada yang ditentukan caranya, waktunya. Ada yang ditentukan waktunya, tapi caranya bebas. Ada yang ditentukan caranya, tidak caranya tidak. Tentunya itu zikir. Tahlilan itu termasuk jenis zikir. Yang saya kurang suka adalah satu,
kedawan. Di Jombang itu tahlilan dawa-dawa. Engko tahlilan dawa nek enek kiai 7 sing donga ya 7. Wah iku lebih dawan meneh. Padahal berkatnya padha ae. Terus saya kurang senangnya satu, kedawan. Yang kedua, kebanteran. Kebanteran apa? Terlalu keras. Lah mbok zikir itu sing khusyuk, yang khudu, yang nikmat, jangan la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kata-katanya benar tapi caranya salah. Nabi SAW tidak pernah mengajarkan seperti itu. Jadi sekali lagi kalau soal tahlilan Bu, mau monggo, tidak mau tidak apa-apa. Yang penting jangan tengkar bertahlil. Sing tahlilan duwe ulama, duwe dalil. Sing gak tahlilan juga duwe ulama, duwe dalil. Jadi podo bener. Sama-sama baiknya. Ini baik mana kalau dibanding podo HPS gak usah dipilih salah satu poin ini supaya rukun. Tak pilih kok mesti tengkar lagi. Jadi sama saya juga bisa tahlilan, bisa bahkan ngimami tahlil, tapi nek ngimami tahlil biasanya lalu dipaidu karo wong. Ustaz kalau ngimam tahlil kok terlalu pendek. Alah wong berkati podo bapak no, ndak mulih. Tapi sesungguhnya saya hanya tidak ingin melakukan Islam ini dari karangan sendiri atau dari karangan orang. Harus dari Nabi SAW. Itu prinsip. Malih ada yang bertanya. Monggo. Mana mic-nya sampun? Napa ndak pakai mic? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo. Nggih. Nggih. Yang ditentang itu ya. Ulang rong. Iya ngakunya agamanya, tapi perilakunya jelas bukan. Mohon maaf ya. Jadi kalau ada perilaku, cuma bedanya gini. Kalau saya terus terang kalau yang nendang sesaji di Lumajang itu saya tidak setuju juga. Kalau ada orang menyimpang, nasihati dengan baik. Ayatnya, ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanati wajadilhum billati ahsan. Lakukan pembetulan atau perbaikan itu dengan bijak, dengan tutur kata yang santun. Niku pesennya. Kalau itu yang larung itu, larungnya aja jelas bukan agama Islam. Ngakunya beragama Islam ya banyak. Mungkin di Jakarta juga banyak yang ngaku Islam, perilakunya setan kok. Terus itu kalau itu jelas bukan. Cuma andai kata kita mau menegur harus dengan cara yang baik. Tokohnya dulu didekati, dibisiki, jangan di depan umum disalahkan. Tentu insya Allah nanti akan baik. Seperti apa yang dilakukan oleh Wali Songo, caranya tentu dengan dakwah kultural. Nggih? Monggo kalau ada. Wah, nggih, ini penting sangat sekali bosone separuh luwe. Ngapunten ya, ngapunten sekali. Saya ini punya komunitas falak, ahli falak di luar ormas-ormas itu. Yang kemarin hitungan saya sebenarnya kami bukan saya, kami para tokoh falak itu sebenarnya puasanya Sabtu juga. Tapi kami karena hanya komunitas maka karena hitung-hitungannya Jumat sore itu sudah 2,9 mungkin bisa dilihat, tapi ternyata oleh 101 tempat tidak bisa dilihat ya sesuai dengan hadis Nabi. Saya puasa Ahad, bukan soal NU, bukan soal Muhammadiyah ini. Soal subuh saya juga ngapunten, saya juga punya komunitas yang berbeda. Saya terus terang sudah mengingatkan pejabat Depak di Jakarta, juga murid-murid saya yang sekarang ya banyak yang ya Kanwil termasuk murid saya itu, bimbingan disertasinya saya itu. Saya sudah tegur. Tolonglah kalau bisa Kemenak ini jangan gengsi untuk mengubah waktu subuh. 5 waktu cocok, hanya subuh yang tidak cocok. Sama Isya sebenarnya, tapi Isya tidak apa-apa. Kita terlalu lambat 10 menit kira-kira. Isyanya kurang maju dikit, tidak apa-apa. Tapi yang subuh ini berbahaya. Profesor dari Universitas UHAMKA menyatakan terlalu cepat 26 menit. Saya tidak setuju. Kemudian Ustaz Hasan Basri terlalu cepat 15 menit. Saya katakan sesuai dengan hitungan kami yang sudah sangat cermat, sudah sekarang ditulis untuk tesis dan disertasi dan skripsi, bahwa waktu subuh yang sekarang berkumandang menggunakan standar Depak itu terlalu cepat 8 menit. Jadi kalau mereka azan dengan terpaksa makan masih boleh.
nek percaya kalih kula. Nek gak percaya gak apa-apa. Tapi begini, umpama panjenengan misalnya percaya dengan debat misalnya, terpaksa karena ukurannya debat ya, berarti kalau sudah azan ya harus dilepas. Karena itu sudah masuk. Tapi kalau menurut saya itulah imsak saya. Saya kalau bisa jangan makan ketika mendengar azan, tapi nek terpaksa masih. Tapi untuk Ramadan saya belum pernah terpaksa. Tapi yang jelas saya panjenengan tahu Al-Qadar azannya selalu 8 menit setelah yang lain. Memang saya doktrin begitu. Mengapa? Saya ingin pada saatnya kemenang ini jangan gengsi lah. Sudah jelas saya tahu uraiannya sudah saya jelaskan. Sudah ada yang debat juga enggak, mohon maaf ya. Bukan saya berarti menang debat enggak, tapi menang argumentasi. Jadi waktu subuh itu terlalu cepat 8 menit. Nek penjadian azannya azan. Nek azan Al-Qadar jangan kalau dengar azan makan masih waktu dengan azan Al-Qadar wah ya langsung dilepas aja di apa dilepas Bu? Dilepaskan ya wah enggak usah jangan ditelan. Wah ya iman mubadir enggak ini demi menjaga. Mulai nek sahur sudah telat-telat. Masih ada waktu, monggo kalau ada yang bertanya. Monggo silakan. Baik, tanggal 15 Februari diperingati oleh dunia sebagai Hari Anti Islamofobia. PBB kan sudah atas prakasa Pakistan. Kita kalah dengan Pakistan. Pakistan memprakarsai ada dicanangkan Hari Anti Islamofobia. Karena di barat dan di Eropa marak, akhirnya sekarang orang Amerika yang melakukan ujaran Islamofobia akan ditangkap dan kenai pasal. Nah, Indonesia yang mayoritas muslim terbesar di dunia ini 224 atau 225 muslim di juta di negeri ini, satu negara ini lebih ya kira-kira plus minus sama dengan 22 negara Arab. Kok nada-nada Islamofobia makin marak. Madrasah hilang gitu. Madrasah sudah diusahakan untuk tidak ada di undang-undang sisi. Nah, tapi tetap kita tentang saya ini punya komunitas dengan para kiai nanti ada sudah kita pantau, kita utusan ke dialog ke Komisi 8 DPR masalah-masalah undang-undang pesantren, kemudian masalah isu-isu yang gitu itu terus kita pantau secara diam-diam sebab saya menyadari bahwa pemerintah itu punya gengsi juga. Kalau dikritik terbuka mungkin mereka juga bangga. Kita dialog. Sudah beberapa kali kita dialog. Pokoknya gini lah. Di samping kita usaha secara nyata ya melalui dialog, juga kritik-kritik kita berikan secara tentu tidak menyangkut orang tapi menyangkut perilaku. Tapi juga doa, Pak. Saya ini sejak 2 tahun lalu, lebih ya, 2019 sebelum 2019. Pilpres itu tahun berapa itu ya? 18 ya. Sebelum Pilpres saya sudah kunut nazilah, Pak. Saya serukan seluruh Indonesia melakukan kunut nazilah. Subuh itu kunutnya kunut nazilah, bukan kunut subuh. Kunut nazilah di Al-Qur'an sampai sekarang masih kunut nazilah. Mendoakan. Karena senjata kita juga itu. Jadi di samping usaha juga doa. Saya yakin sebelum dunia ini berakhir maka umat Islam sebagaimana janji Nabi sallallahu alaihi wasallam pasti menang terhadap mereka ini, insyaallah. Nggih. Baik, sekarang sudah hampir maghrib tapi ya agak suwe. Lebih 30 sekarang maghribnya. Jadi kurang 7 menit. Panjenengan jagoan riyen nggih. Kalau sudah tidak ada pertanyaan, kita akhiri dulu. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih perhatian panjenengan semuanya. Mohon maaf segala kekhilafan kesalahan. Mari kita bersatu dalam komunitas muslim apapun ormasnya, kita kuatkan kokohkan iman dan roh jihad kita, semangat perjuangan kita menghadapi segala macam kezaliman dan ketidakadilan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Nek NU nutupe wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Nek Muhammadiyah billahi taufiq wal hidayah. Kalau al-wasliyah nasrum minallah wa fathun qarib. Dan saya tahu cara-cara menutup majelis itu. Kalau para khufwat penghafal Al-Qur'an nutupnya ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.